Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa adwadihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. ثم إلى حضرتك فاتح إخواني من الأنبياء والمرسلين وسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا ربنا آدم ومن حواء. ثم إلى حضرة العاملين والمخلصين والمصنفين والمفسرين والمحدثين والمجاهدين بسبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى حضرة سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إدريس. ثم إلى حضرة النبي داود عليه السلام. ثم إلى حضرة النبي يوسف عليه السلام. ثم إلى حضرة النبي الخضر عليه السلام. ثم إلى حضرة سيدنا الرباني الصمد يا عبد القادر الجنة من القدس سره العظيم. ثم إلى حضرة يا سيدي ساجد. ثم إلى حضرة يا سيدي جبار الكرهي. ثم إلى حضرة يا سيدي الأول رحمه الله. ثم إلى حضرة يا سيدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصولهم وفروعهم. ثم الفاتحة حسن إلى مالك كتاب نصر العباد الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني والشيخ محمد بن عمر الجوزي رحمهم الله وأصولهم وفروعهم أن الله يتقسم بالرحمة والمغفرة ويغفر لهم ويرحمهم إلى درجات في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم بركة في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة حسن أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وأماتنا وخالنا خالتنا إخواننا وأخواتنا ومشايخنا وشيخنا وخصوصا لحضرة أرواح أهل قبور الجماعة. ثم الفاتحة على من وجمع وعلى من وصلاة الصالح وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alanal muslimina mu'minin wa nas'aluhu ayyadana wa iyyakum min ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil awwalin imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzat, para orang tua, para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak haji, bapak ibu-ibu haja, bapak-bapak ibu-ibu jamaah sekalian Masjid Darur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Darur Rahman Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Wahyu Ridwan SPD, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Dendi beserta pengurus DKM Masjid Darur Rahman Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Haji Kholik Ketua Ubudiyah. Alhamdulillah beliau yang kemarin menghubungi saya. Yang sama kita hormati Bapak Ketua RW berapa ini? 06 Bapak Haji Supri. Yang sama kita hormati guru kita Ustadz Haji Matsai, guru kita Profesor Dr. Didin, guru kita Ustadz Reja, guru kita Al Ustadz Zakaria,
orang tua kita Bapak Haji Arif, orang tua kita Bapak Haji Markiat, alhamdulillah. Juga pada jamaah sekalian yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, mohon maaf baik bapak-bapak, ibu-ibu, karena catatannya cuma segini. Mudah-mudahan kumpul kita, duduk kita di Masjid Darul Rahman senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah sampai pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih lagi nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita selalu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tergolong hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah ke hariban alam junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa dan tak henti-hentinya mengharapkan syafaat dari beliau di dunia, terlebih lagi nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pagi hari ini duduk kita di masjid ini bisa menjadi salah satu wasilah, bisa menjadi salah satu asbab nanti di yaumil qiyamah kita duduk juga seperti ini, namun berkumpul bersama baginda Rasul dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah takdirkan pagi hari ini saya berada di sini. Sebenarnya saya bukan orang jauh Pak Bu, ya kan, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Jangan langsung sayang Pak, kita ta'aruf dulu, kenalan dulu. Kalau udah kenal baru boleh sayang. Ya, alhamdulillah tadi sudah disebutkan nama saya Husni Mubarak. Mungkin kalau ini mah bapak sama ibu mah manggil saya mah adek atau anak lah ya. Kalau saya lihat mah saya paling muda ya, berasa aja paling muda. Ya alhamdulillah Allah takdirkan pagi hari ini saya berada di sini dengan wasilah orang tua saya Bapak Haji Markiat. Kebetulan, ya bukan kebetulan ya, Allah takdirkan setiap malam Jumat kami di lingkungan RT 05 ya, atau wilayah Mikangen, ya, Bapak-bapak pasti sudah tahu lah ya. Kita ada kumpul-kumpul, biasanya kumpul warga ya, alhamdulillah kumpul warga kita ngaji gitu ya, jiping lah kalau kata orang kamu mah jiping ya Pak, ngaji nguping, apa jider, ngaji nyender ya. Alhamdulillah itu sudah tahun yang ketiga, dan alhamdulillah juga di sini ada ketua pengajiannya, alhamdulillah datang, ternyata beliau orang sini, Bapak Asep, katanya mertuanya beliau orang sini. Alhamdulillah saya senang sekali jadi tambah saudara ya, jadi tambah banyak yang kenal. Jadi kalau saya sudah lewat depan Pak, jadi kalau saya lewat depan panggil aja ya, kalau nggak kenal boy nggak apa-apa dah, saya nengok. Saya suka beli itu tuh batagor Mang Ujang di depan. Alhamdulillah wasilah Bapak Haji Markiat, kemudian Bapak Ustadz Haji Khalid menghubungi saya, diminta untuk mengisi di pagi hari ini. Kebetulan di malam Jumat itu biasa kita kajian membaca ya. Sebenarnya saya mah bukan mengajarkan, bukan menggurui, tapi saya mah membacakan ya. Kita membacakan kitab Nashaihul Ibad. Jadi insya Allah pagi hari ini saya pun akan membacakan. Karena temanya kuliah subuh, saya rasa kalau saya cuman ceramah tanpa ada ininya, nanti keluar dari masjid lupa gitu ya. Mudah-mudahan kalau ada runutan, ada kitabnya, seenggaknya nama kitabnya ingat ya. Ya alhamdulillah insya Allah pagi hari ini kita akan coba membacakan kitab Nashaihul Ibad, karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, orang Jawa Pak, atau Al-Bantani, orang Banten. Ini kitab Nashaihul Ibad ini sarah dari kitab Al-Imam Asy-Syaikh Shihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini beliau
yang menulis atau mensyarahkan kitab Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari, luar biasa. Kitabnya ada 15 jilid, satu jilidnya tebal-tebal. Kalau kita pikir ulama dulu luar biasa Pak, usia ulama dulu tuh nggak panjang ratusan tahun, tidak. Karena umat Nabi usianya baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Tapi ulama dulu bisa mengarang kitab bukan hanya satu judul kitab, bisa berjudul-judul, dengan satu judul berjilid-jilid yang tebalnya luar biasa. Gimana caranya? Kapan makannya, kapan tidurnya, kan gitu. Tapi bisa seperti itu. Kalau bukan beliau adalah orang-orang pilihan, tidak mungkin bisa menciptakan seperti itu. Kadang kita S1 aja bikin skripsi berbulan-bulan nggak kelar-kelar. Ya, apalagi mau ngerjain skripsi diajak main bola, udah lewat udah. Begitu. Ini ulama dulu luar biasa. Jadi alhamdulillah di dalam kitab Nasaihul Ibad ini, yang artinya nasihat untuk para hamba-hamba, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata siapa sih Pak kita hamba Allah? Kalau kita tanya, kata siapa Pak kita hamba Allah? Pak, ada yang bisa jawab? Kata siapa kita hamba Allah? Kata kita sendiri. Kan yang namanya ngaku-ngaku mah gampang ya Pak ya. Kayak misalnya kita ngaku, saya mah kenal sama Prabowo, kenal, orang lihat di TV. Ya, saya kenal sama Pak Wali Kota, kenal. Tapi Pak Wali Kota, Pak Bro, kenal apa enggak sama kita, kan gitu ya? Saya mohon maaf, saya mau ngomongnya begini nih. Ya, dan saya rada kagok sebenarnya. Ini ngaji tinggi banget, ini kagak enak ini. Banyak yang tua-tua, ya Allah, mohon maaf, mohon izin, ini saya di atas. Ya, ngaku mah gampang sebagai hamba Allah, tapi diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang mahal. Kita sebagai hamba Allah ngaku kita Abdullah, hamba Allah, tapi kira-kira Allah ngakuin nggak sebagai hambanya, kan itu. Makanya ketika kita mau diakui sebagai hamba Allah, kita harus senantiasa laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan apa? Imtitsalul awamirillah wajtinabun nawahi. Sering kita diingatkan hari Jumat tuh, ya, bertakwa kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, kan begitu. Tapi namanya diingetinnya seminggu sekali ya, kadang-kadang masih aja ada yang kelewat, kan gitu. Mudah-mudahan pagi hari ini dengan kita kumpul begini, kita diakui sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini berisi tentang hadis-hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada beberapa makalah-makalah. Di antaranya makalah-makalah dari sahabat-sahabat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga dari para tabiin, daripada para hukama, ahli-ahli hikmah. Jadi kitab Nasaihul Ibad itu membahas tentang akhlak kita, betul ya Pak? Orang kalau punya banyak ilmu tapi nggak ada akhlaknya, kira-kira gimana? Kan gitu. Ilmu kita nambah terus tapi akhlaknya kurang. Ilmu kita nambah terus tapi masih ngomongin orang, kan gitu. Ya, ilmu kita nambah terus tapi masih julid sama orang misalnya, masih dengki sama orang, kan gitu. Makanya penting akhlak ini, karena kita akan, akhlak ini adalah salah satu jalan untuk membersihkan hati kita. Ketika orang hatinya sudah bersih, insya Allah dia akan menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kitab ini ada beberapa bab. Ada bab sunai, bab sulasi, sudasi, dan seterusnya. Di antara babnya itu, kalau yang pertama nanti ada bab sunai. Sunai itu artinya bab yang isinya dua nasihat. Ya, di antaranya nanti ada dua makalah, yang dua perkara, ada yang tiga perkara. Ya, alhamdulillah kalau dirutinkan enak, karena ini nasihat tentang kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kita memasuki langsung ke bab sunai. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dini wa dunya wal akhirah. Fal maqalatul ula, bermula ini makalah yang pertama. Minal munabbihati sanaiyah ma ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makalah yang pertama ini isinya adalah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Qala haslatani la sayya afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Kata baginda Rasul, haslatani, ada dua hal, ada dua perkara, ada dua macam, la sayya afdalu minhuma, yang tidak ada yang lebih utama dari dua ini. Jadi dua ini paling utama, Pak. Kalau kita bisa melaksanakan dua ini, berarti kita sudah menjadi orang yang utama. Apa itu dua hal yang paling utama di kehidupan ini? Al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Alhamdulillah kita kan kumpul di sini pagi hari ini karena iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat setiap hari 5 waktu karena iman. Kalau bukan karena iman mah, ya nggak mungkin kita melaksanakan sholat. Kita puasa, ya itu juga karena iman. Dan iman ini juga menjadi modal yang Allah kasih. Nikmat yang begitu besar kan nikmat iman Islam. Ya, nikmat iman dan Islam ini jadi modal utama untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Utsman, Mufti Betawi, dalam kitabnya Sifat 20 itu menjelaskan bahwasanya modal kita untuk masuk surga itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu Pak kitab Sifat 20, Pak? Nah, kalau yang sepuh-sepuh pasti pernah ngaji ya Sifat 20. Wujud idam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmu hayasama basar kalam qadiran dan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Sifat 20 ini yang mengajarkan sifat-sifat agar kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita kalau pengen kenal sama orang, kita kudu tahu dulu ya orangnya gimana, ya seperti apa, jadi kita kenal. Begitu juga kita pengen kenal Allah, harus juga kenal sifat-sifatnya, ya. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Sifat mustahilnya juga 20. Ya, sifat jaiznya 1. Jadi jumlah 41. Nah, itu kalau dikaji satu-satu sifat Allah, wujud artinya ada, mustahil bagi Allah tiada, kan gitu kalau sifat 20 tuh. Ya, pakai bahasanya bahasa pegon, nah, itu ya bahasa Arab tapi kalau dibaca Indonesia gitu, pegon, Arab pegon, ya Melayu. Nah itu sifat 20 tuh, itu Habib Utsman, Mufti Betawi itu mengarang kitab itu, yang dulu dikaji. Kalau sekarang nggak tahu, orang sekarang ada yang mengkaji itu apa enggak? Luar biasa itu kitab. Kitabnya tipis tapi luar biasa. Nah ini iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi modal penting kita agar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan ibadah karena iman, ya. Kita melaksanakan kebaikan karena iman. Orang yang berbuat baik tapi tidak karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bakalan nyampe, Pak. Misalnya contoh, ada orang non muslim baik, ya, suka berbagi, suka nyumbang,
tapi dia tidak beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang esa, tetap ya apa yang dia lakukan hanya ada di dunia saja. Jadi agar amal ibadah kita sampai nanti di yaumil qiyamah, kuncinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Rasul, wan naf'ulil muslimin, dan hendaknya kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang muslim lainnya. Ya. Bu, ada ibu-ibu ya, ibu khusyuk banget mana? Ya Bu, nggak apa-apa, sambil dimakan Bu. Kalau nggak dimakan, Pak, nggak apa-apa, Bapak juga entar keburu dingin, nggak enak. Ya, Bu, kalau pagi bangun tidur bapaknya suka minta dibikinin kopi nggak? Agak susu. Oh, pagi-pagi nyusunya. Oh, saya mah biasanya malam. Bapak-bapak kalau pagi-pagi suka diminta dibikinin kopi, teh, susu sama istrinya. Susu. Wah, susu. Kurang nanti. Ya. Kan kalau kita kadang minta pengen dibikinin ya Pak. Padahal kan ngebikinin kopi bukan tugas istri, bukan. Kagak ada dalilnya. Ya. Kita tuh pengen dilayanin, betul. Pengen dilayanin. Tapi padahal wanaf'ulil muslimin itu artinya memberi manfaat. Artinya melayani, bukan dilayanin. Nah, tapi jangan dijadiin dalil. Nggak boleh, ntar besok-besok pagi-pagi kagak ada yang mau bikinin kopi gitu. Kagak ngopi tuh bapak-bapak siang kan. Ya. Tapi kita wanaf'ulil muslimin artinya bermanfaat itu harus siap hidup ini melayani. Contoh misalnya jadi ketua DKM. Jadi ketua DKM itu harus siap melayani jamaah, kan itu. Bahkan derajat orang itu yang dilayani dan yang melayani itu lebih tinggi orang yang melayani. Ada sebuah kisah dulu di daerah Yaman. Di sana di mana ada sebuah majelis pengajian yang dimana di panggung itu isinya ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar. Tapi ada seseorang yang senang melayani. Setiap ada ulama kumpul, dia bawain air, bawain makanan. Kan ada ya? Kita kan kalau ada acara-acara maulid, ada yang bagian seperti itu. Ya, seksi konsumsi lah kita kenal. Ya, bawain makanan, bawain ini. Alhamdulillah tadi anak-anak kita bawain air, bawain makanan. Itu namanya melayani. Nah, suatu hari ada salah seorang dari ulama besar itu yang bermimpi. Ternyata dia di dalam mimpinya melihat orang yang melayani itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang di atas panggung tersebut. Luar biasa. Itu makanya kalau bahasanya raja-raja Arab itu kalau ditulis itu namanya bukan sultan atau menyebutnya bukan raja, tapi Khodimul Haramain. Ya, Khodimul Haramain itu artinya pembantu atau yang melayani Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi khodim. Kalau di pesantren itu ada khodimul ma'had, ya, pembantunya pesantren. Siapa? Kiainya. Karena kiai itu yang melayani, ya, yang mengasuh. Bahkan guru saya cerita, Habib Salim Asyatiri, ketika beliau ketika ada orang yang minta-minta datang ke pesantren, sama beliau dimarahin. Kamu itu seharusnya jangan minta-minta, kamu tuh harus melayani santri-santri ini, kasih uang. Tapi orang itu diomelin tapi dikasih duit, bukan diomelin doang, ya. Jadi di sana Habib Salim Asyatiri sebagai pimpinan pesantren itu sering tuh melayani santrinya, bahkan dikasih uang santri-santrinya. Karena melayani. Nah, wanaf'ulil muslimin, bermanfaat bagi orang muslim ini, kita harus siap melayani. Karena ternyata luar biasa melayani orang lain. Bil maqali au bil jahi au bil mali au bil badani. Kita bermanfaat untuk orang lain itu bisa dengan maqal, dengan perkataan. Kalau ada acara kan kumpul sebelum acara mulai, sebelum acara itu dibikin kan ada rapat tuh ya Pak, ya. Ada rapat kita ngumpul. Itu bisa kita kasih manfaat buat acara itu dengan kasih
saran, kasih masukan bil maqal, dengan perkataan, dengan ucapan-ucapan yang baik. Au bil jahi, atau dengan kemuliaan, punya jabatan, punya pangkat. Bentar lagi bulan Maulid nih, ya pasti bikin panitia Maulid. Panitia Maulid itu harus siap melayani, ya. Bahkan kalau bisa dibilang panitia Maulid harus siap tekor, ya. Jangan sampai panitia Maulid malah cari keuntungan dari Maulid biar ada saldonya. Entar pembubaran panitia jalan-jalan gitu. Jangan, ya harus siap melayani, ya, apalagi demi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bil jahi, dengan kemuliaan. Au bil mali, dengan harta. Yang punya uang berlebih, yuk sedekahin, sumbangin ke masjid untuk peringatan hari-hari besar Islam, untuk kegiatan-kegiatan agama, ya. Au bil badani, ya saya ngomong aja belibet, punya pangkat kagak, ya duit cekak misalnya, ya udah bil badani, dengan badan kita bisa bermanfaat untuk orang lain, bantu-bantu, ya. Acara-acara di masjid kita bantu gelarin karpetnya, kita bantu bersih-bersihinnya, kan gitu, ya. Bukan hanya dengan harta, bil badan, dengan badan, dengan diri kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Apalagi kita hidup bertetangga, ya Bu, ya. Wah, itu jangan sampai kita sama tetangga itu musuh-musuhan, ya. Ada tuh belum lama saya lihat di sosial media, dia baru pindah, sama tetangganya diusilin, nggak tahu kenapa masalahnya. Akhirnya sampai dia pengen jual lagi tuh rumah, pengen pindah lagi. Itu kan tetangga yang yang membuat tetangganya tidak betah, tidak nyaman. Padahal baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliain tetangga. Tuh, itu diperintahkan sama Rasul, muliain tetangga. Karena kalau ada apa-apa, yang pertama nolongin tetangga. Kita punya saudara banyak, Pak, Bu, tapi rumahnya misah-misah. Sakit tidak, sakit pingsan, butuh dibawa ke dokter, ke rumah sakit, yang bawa siapa? Tetangga. Yang dari jauh-jauh mah kadang ditelepon, ya gue lagi rapat, kagak bisa izin, misalnya lagi kerja, macem-macem. Tapi tetangga ini, makanya ketika bertetangga, muliain tetangga kita. Makanya baginda Rasul juga ngajarin kalau masak, banyakin tuh masak yang kuah-kuah, bagi tetangganya. Tapi jangan kuahnya doang, mentang-mentang disuruh bagi banyak, kuahnya doang yang dibagi, isinya kagak, misalnya gitu, ya. Artinya apa? Berbagi sama tetangga, jalin hubungan hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Itu baginda Rasul ngajarin, ya. Kalau bukan tetangga, siapa lagi nanti yang menolong kita? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, man asbaha la yanwiyaz zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwiya nusratal majlum wa qada'a hajatil muslim kanat bihi ka'ajrin hajjatal mabrurah. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan, man asbaha, siapa orang yang pagi hari, pagi-pagi nih, kayak gini hari, ya, kayak sekarang nih, pagi-pagi nih kayak gini hari, la yanwiya zulma, tidak punya niat untuk berbuat zalim. Ada kalau orang dengki mah jangankan bangun tidur, mau tidur aja dia udah ngerencanain, gue besok mau ngusilin apa, kan gitu, ya. Bangun tidur langsung tuh buru-buru, orang-orang belum bangun dia udah kerjain, kan gitu. Ada bayangan gitu kalau orang dengki, ya. Ya, orang dengki begitu, orang dengki, orang hasut, seneng ngelihat tetangga susah ngelihat tetangga seneng, ya. Tetangganya beli motor baru, pusing dia, tetangga gue beli motor baru, motor gua mogok mulu, kan gitu, pusing dia. Besokannya tetangganya beli mobil, wah meriang.
Besoknya lagi tetangganya umroh, masuk rumah sakit dianya. Ya, ada yang gitu. Ya, jangan sampai. Jadi kalau ada orang pagi-pagi dia tidak berniat berbuat zalim kepada orang lain, ghufirallahu ma jana, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum dia melakukan berbuat dosa. Pastinya dosa kecil. Kalau dosa besar harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dia melakukan kesalahan, sebelum dia melakukan dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu, kalau kita bangun tidur niat, saya nggak mau jahatin orang, ya, saya pengen berbuat baik sama orang, itu dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah, ya. La sogirota ma'al israri wala kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus jadi dosa yang gede, ya. Dosanya kecil, ya. Ya ini ngomongin orang lah, dikumpulin lama-lama jadi dosa yang gede. Tapi tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika para sahabat sedang ngumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biasa lagi kajian, lagi ngaji sama baginda Rasul. Suatu hari ada orang sahabat yang masuk ke kamar mandi, ya mungkin di Masjid Nabawi. Dari kamar mandi keluar, Rasulullah bilang gini, dia adalah ahli surga, kata baginda Rasul. Wah, sahabat kaget dong. Kalau yang bilang ahli surga adalah baginda Rasul, berarti dia adalah ahli surga. Pasti. Karena kan sifat Nabi dan Rasul sidik, nggak mungkin bohong. Ya, kalau kita mah bisa jadi gitu. Kita mah bilang OTW aja, baru ngambil anduk, Pak. OTW ngambil anduk. Ya, lagi di mana? Cepetan ke sini. OTW baru ngambil anduk, baru masuk kamar mandi, kan gitu. Kita mah kadang suka begitu. Bilang OTW, padahal kan OTW on the way, ya. Lagi menuju perjalanan. Ini kagak gitu. Ngomongin tadi jalan, saya udah ke belakang situ. Lapangan, lewat mana ya? Akhirnya muter saya lewat depan. Ternyata lewat depan. Sampai sono ujung salah jalan, belok lagi. Saya cari gangnya. Alhamdulillah ketemu tadi. Ada Pak Satpam di depan Ansip. Ketemu, ternyata jauh juga ya dari Merdeka ke sini. Saya pikir itu muter dulu saya tadi lewat depan karena masih di portal. Ya. Nah, ada sahabat keluar dari kamar mandi, kata baginda Rasul, huwa min ahlil jannah, dia ahli surga. Besokannya sahabat kumpul lagi, orang itu lewat lagi, kata baginda Rasul, huwa min ahlil jannah. 2 kali nih. Sampai 3 kali Rasulullah bilang kayak gitu, sampai 3 hari. Akhirnya ada sahabat yang penasaran. Dia padahal ketika lagi lewat nggak ikut duduk, nggak ikut ngaji, cuma lewat doang. Tapi Rasulullah bilang dia ahli surga. Penasaran kan? Ini punya amalan apa? Bener nggak? Kan kita kalau pengen masuk surga kan pasti ada amalan tersendiri ya Pak, agar ibadah kita itu lebih daripada yang lain. Ya, nggak be aja kalau anak sekarang mah. Ya. Akhirnya ada salah satu sahabat yang penasaran. Saya penasaran, saya mau ikutin sampai rumahnya. Akhirnya diikutin sama dia sampai rumahnya. Oh, rumahnya di sini. Dia punya rencana, saya mau nginep 3 hari nih. Saya pengen tahu amalannya. Kenapa baginda Rasul bisa bilang dia itu ahli surga? Akhirnya didatengin rumahnya, diketok. Ya sahibi, wahai sahabatku, boleh nggak saya nginep di sini 3 hari? Emang kenapa kamu mau nginep? Saya lagi berantem sama orang tua saya. Kan kalau berantem kan kagak boleh lebih dari 3 hari. Ya ini alasan dia sebenarnya. Izinin saya nginep boleh nggak? Ya udah boleh. 3 hari. Hari pertama dia perhatiin ini orang. Ini orang amaliannya sama kayak kita semua para sahabat, sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa sunnah, ya gitu-gitu aja. Sama aja umum kayak sahabat yang lain. Apa istimewanya gitu? Mungkin dia belum nunjukin. Ya tahajud ya sama, tahajud juga kan para sahabat juga pada tahajud.
Hari kedua, oh mungkin ada yang istimewa. Hari kedua dia perhatiin, nggak ada yang istimewa, sama aja. Amalia ibadahnya sama. Sampai hari ketiga diperhatiin, sama ibadahnya. Akhirnya karena udah 3 hari, dia ngomong, wahai sahabatku, mohon maaf. Sebenarnya saya nginep di sini itu cuma alasan. Saya tidak lagi berantem sama orang tua saya cuma alasan. Emang kenapa kemarin waktu kita lagi kumpul, Rasulullah bilang kamu ini adalah ahli surga. Makanya saya penasaran. Saya nginep nih 3 hari, pengen ngeliat amalan apa yang kau punya. Ya saya nggak punya amalan apa-apa. Ya begini. Oh begitu ya. Dengan perasaan yang kurang puas, si sahabat ini mau pulang. Ya udah kalau begitu saya pamit. Sebelum dia pulang dipanggil, wahai sahabatku, mungkin ini mah mungkin yang Rasulullah sampaikan saya adalah ahli surga. Ada amaliyah saya sebelum tidur. Sebelum tidur itu saya selalu berdoa, mohon kepada Allah untuk diri saya, untuk orang-orang lain. Saya meminta maaf kepada Allah. Juga saya memaafkan orang-orang yang salah kepada saya dan mendoakan orang-orang lain. Ternyata itu amaliyah, mendoakan orang lain. Itu yang bisa dibilang sama Rasulullah sebagai ahli surga. Pak, kira-kira kalau kita doa buat siapa, Pak? Pernah nggak buat orang lain? Paling cuman jami'il muslimina wal muslimat gitu doang ya. Nggak pernah kita doain, saya doain buat si fulan biar si fulan ini begini. Enggak kan? Paling buat diri sendiri, buat keluarga, buat anak kan gitu ya. Nggak pernah kita buat orang lain, tapi beliau mendoakan orang lain sehingga dikatakan sebagai ahli surga. Waman asbaha yanwi nusratal majlum. Siapa orang yang di pagi hari kemudian dia berniat nolongin orang yang dizolimin. Cuma niat doang, kan belum tentu kita hari ini ketemu orang yang dizolimin ya Pak. Belum tentu ketemu. Kadang orang yang merasa terjolimi aja nggak bakalan ngomong sama kita, mungkin malu atau apa kan gitu. Tapi kita niat, di pagi-pagi kita niat nggak mau zolim kepada orang. Wa qada'a hajatil muslim, dan niat kita menyelesaikan hajatnya orang muslim lainnya, saudara kita. Nyelesain hajat apa? Misalnya ada orang yang butuh minjem duit, pengen makan, ya kita udah niat tuh. Antar kalau ada orang gua mau bantu, ya. Atau ada tetangga punya acara, kita bantu, ya. Kalau orang dulu kan guyup-guyup ya Bu ya. Ya setiap ada acara nyambat, ya. Bahasanya nyambat ya. Kalau di Betawi bahasanya nyambat, manggil-manggil orang, kumpul, masak gitu bareng-bareng. Nah, itu kan membantu hajat orang lain, baik dari materi, baik dari apapun itu. Yang penting kita niat membantu menyelesaikan hajat orang lain. Kanat lahu ka'ajri hajjatin mabrurah. Itu pahalanya seperti pahala haji mabrur. Kan luar biasa ya. Ya, al hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya selain surga. Ya, kalau sekarang yang udah haji ya alhamdulillah, yang belum haji susah. Ya Pak, saya pernah nanya beberapa tahun yang lalu, daftar haji kan setor haji sekarang 25 juta ya. Nggak tahu sekarang dah tuh 25 juta, nunggunya lama 20 tahun. Tandanya orang Islam sebenarnya di Indonesia kaya-kaya Pak. Orang haji aja ngantri, ya. Haji plus aja itu juga masih nunggu. Kecuali Puroda kali ya. Cuman Puroda kan mahal banget. Harganya berkali-kali lipat, 300 sampai 400 juta. Nah, ya mudah-mudahan nggak haji juga yang belum haji bisa umroh kan begitu. Nah, kalau ngomongin haji ada cerita nih Pak. Ini dialamin langsung sama orang tua saya, guru saya. Haji itu ada 3 jenisnya Pak. Ada haji lin nasab, ada haji lil kasab, ada haji lin nasib. Apa tuh? Haji lin nasab, haji karena nasabnya emang dasaran keturunan orang kaya. Ya, emang dasaran keturunan orang
Kaya. Mau berangkat haji, ono tanah di belakang dijual. Kan orang dulu begitu ya. Mau berangkat haji ngukur tanah. Mau berangkat haji nih, ngukur tanahnya, jual, berangkat haji. Orang dulu begitu. Itu linasab masih kebagian. Lah kalau model saya, mau ngukur tanah siapa? Di Merdeka banyak tanah kosong, tanah pemerintah. Masa iya kan gitu? Ya, ada haji linasab, emang dasaran orang ada dari sononya. Ya, 7 turunan kaya, giliran keturunan ke-8 susah. Ya, haji linasab karena memang ada bisa berangkat haji. Alhamdulillah. Ada lagi haji lil kasab karena usaha. Ya kerja ditabung sedikit-sedikit, ngumpulin duit banyak zaman sekarang ya, ngumpulin. Ya, dapat dapat bonus ditaro, ya dapat gaji 13 alhamdulillah ditaro, buat berangkat haji entarnya. Lil kasab karena usaha ngumpulin. Tapi ada haji lin nasib. Ya, karena nasib, emang udah nasibnya. Ya. Ini langsung dialami sama orang tua saya, guru saya. Orang tua saya saat itu tiba-tiba ada tamu datang nyariin ke rumah. Kebetulan orang tua saya saat itu lagi sholat. Selesai sholat itu tamu udah lagi duduk di depan. Di depan rumah saya emang ada panggung karena buat kita biasa acara gitu. Duduk tuh di panggung. Sambil di sampingnya ada kantong kresek. Duduk ditemuin. Dan itu beliau orang itu baru pertama ketemu. Maksudnya belum kenal lama. Baru ketemu, belum kenal. Ngobrol. Kebetulan beliau sekarang beliau sudah meninggal, Allah yarham. Jamaah kadang-kadang suka sholat di Masjid Al-Awami. Nah saat itu memang orang tua saya masih jadi DKM tuh di situ. Ngobrol, tiba-tiba beliau ngeluarin tuh kantong kreseknya. Pak Ustadz, ini buat Pak Ustadz. Apaan Pak? Dikeluarin dari kantong kresek amplop coklat. Biasanya kalau amplop coklat isinya apaan Pak? Duit dong kan gitu ya. Amplop coklat tebel, isinya kopi sama lontong. Ya, dikasih tuh. Pas dikeluarin itu orang tua saya gemeter. Duit 20 juta. Kadang kita tiba-tiba ujuk-ujuk orang belum kenal dekat banget udah ngasih 20 juta. Kan nasib namanya ya. Akhirnya kata orang tersebut, Pak Ustadz, ini duit kalau buat berangkat haji mah mungkin kudu ditambahin. Tapi kalau buat umroh mah bisa dah. Saat itu umroh masih ada yang belasan juta tuh. Jadi itu gemeter, ini bener buat saya tuh. Ya alhamdulillah akhirnya diterima itu duit. Terus akhirnya kebetulan saya punya teman ngurusin travel umroh. Akhirnya saya ngubungin tuh yang tadinya mau berangkat sendiri jadi 7 orang saat itu akhirnya, termasuk beberapa jamaah yang ikut gabung umroh saat itu. Itu luar biasa, itu kan lin nasib ya, haji atau umroh lin nasib gitu. Ya kali aja ada ibu-ibu mau berangkat ngaji misalnya, mau nyebrang tiba-tiba keserempet motor, ya, yang nyerempet nolongin, Bu Haji nggak apa-apa, cuman kaget doang. Ya udah Bu Haji, hati-hati, maafin saya ya. Itu kata ibu-ibu, jangan panggil saya Bu Haji, saya mah belum haji. Jangankan haji, umroh aja belum. Akhirnya tuh Bu Haji pergi. Pas besokannya orang yang nyerempet karena bersalah nyariin, ngasih duit buat berangkat umroh. Kan ada kali aja nasib. Ya, tapi jangan dicoba Bu, ntar lewat Merdeka mundar mandir nunggu diserempet orang, jangan. Ya, itu mah nasib-nasiban. Ya, jadi ada kali nasib. Ya, jadi ternyata ada ibadah, ada pahala, walaupun kita tidak ke Mekah, kita tidak ke Madinah, tapi pahalanya seperti haji mabrur, yaitu dengan menolong orang yang berniat menolong orang yang terzolimi dan menyelesaikan hajat orang lain. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini makalah pertama masih panjang Pak, kalau kita lanjutin wah bisa sampai siang ya. Bisa sampai siang. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya.
buat saya khususnya atau buat jamaah umumnya. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biasanya ada sesi pertanyaan ya, Pak Haji? Jazakallahu khairan katsiran kepada kita Ustaz Rusdullah. Wabarakatuh. Izin Pak Ustaz mau tanya yang dalam video saya tadi sampaikan SMS ya. Susah melihat orang senang dan ada hukum kita di lingkungan gitu ya. Iya. Kita benar aja salah. Gimana kalau kita yang gitu kan oleh orang gitu misalnya, pasti kita tidak bisa membahagiakan semua orang lain, pasti ada aja yang peduli sama kita. Itu baiknya bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dalam kehidupan ini memang nggak bisa kita ngatur pikiran orang ya, nggak bisa kita ngatur pikiran orang, kita nggak bisa ngatur hati orang, kita nggak bisa ngatur orang mau ngomong apa, kita nggak bisa ngatur orang mau mikir apa sama kita gitu kan ya. Ketika kita diperlakukan, ya ada orang julid sama kita, dengki sama kita, apa yang harus kita lakukan? Kita balas, gitu ya. Gimana kalau kita balas, kan begitu? Jangan. Kalau kita balas ya sama aja, kan begitu ya. Ya, kalau kita balas ya sama aja. Kita ingat sejarah baginda Rasul SAW ketika di kota Taif. Ya, kalau mau balik sekarang mah alhamdulillah. Ketika mau berdakwah, ceramah, ini disiapin kayak begini nih. Saya aja luar biasa. Baru model begini nih, saya ngaji begini bisa di bawah, mereka aja udah cukup. Ya, kalau begini mah sebenarnya ada deg-degan gitu, ketinggian ya. Nah, kita enak zaman sekarang mau balik disambut kadang-kadang pakai hadroh, pakai rebana. Tapi baginda Rasul dulu dakwah di kota Taif bukan disambut, disambit, ya, dilempar pakai batu. Bukan cuma sekali lempar, sampai wajahnya penuh dengan darah, kaki dan tangannya penuh dengan darah. Ya. Apa yang baginda Rasul membalas? Tidak. Bahkan saat itu malaikat Jibril langsung datang. Saking kesalnya tuh malaikat Jibril. Malaikat aja ngelihat warga Taif seperti itu, ya agak murka. Ini orang diajak bener, ya, diajak baik susah. Emang zaman sekarang juga begitu, Bang. Ya, ngajak orang baik itu, ngajak orang bener itu susah. Ngajak orang aja susah. Kalau kata orang dulu mah kayak ngambil bambu dari ujung. Kan susah kalau ngambil bambu dari ujung ya, kudu dari bawah ngambil bambu mah. Kalau dari ujung itu susah. Nah, apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, ini orang-orang Taif kayak begini nih. Boleh saya timpain sama gunung Uhud? Kan gitu. Coba kalau kita ini gituin. Gas Jibril kan gitu ya. Gas aja gitu. Ada orang ngeselin gitu. Ditawarin sama Jibril, gimana nih orang? Wah, saya cemplungin apa ke kali situ di bawah. Gas Jibril, paling gitu-gitu, biar dia kapok ya. Tapi enggak, baginda Rasul enggak. Mereka enggak paham, ya. Kalau mereka enggak mau beriman, mungkin nanti anaknya. Kalau anaknya enggak beriman juga gimana ya Rasul? Mungkin nanti cucunya, ya, atau nanti keturunannya akhirnya beriman kepada Allah, kan gitu. Dan sekarang Taif jadi luar biasa ya. Ada kereta gantung di Taif, ya. Akhirnya sekarang Taif ya sudah jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul. Begitu juga berarti kita, ketika kita diperlakukan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya sabar. Kemudian apa? Doain. Ya, doain. Bahkan tadi orang yang mendoakan orang lain menjadi amalia sebelum tidur, dia menjadi ahli surga.
doain. Mungkin dia nggak paham, mungkin dia belum paham, doain. Karena hidayah itu susah, Pak. Ya, hidayah itu nggak bisa kita masukin. Itu gimana Allah yang memberikan hidayah. Ya. Jadi begitu kalau kita dizolimin orang, ketika kita didengkiin sama orang, dihasut sama orang, ya udah doain aja. Kalau emang itu nggak nyampe kuping kita, kalau saya diajarin sama orang tua saya begini, lo mah diomongin orang biarinin aja. Kalau belum nyampe sampai kuping kita mah biarinin aja. Kalau udah sampai jelasin yang sebenarnya, kan begitu ya. Kalau belum nyampe mah biarinin aja. Kenapa? Ada jalur orang jadi wali itu karena diomongin orang. Nah, cakep ya. Kan enak jadi wali ya. Jadi wali Allah tuh enak. Apa yang nanti kita minta sama Allah dikabulin. Nah, ada jalur jadi wali itu karena diomongin orang. Ada. Kenapa kok bisa? Bisa. Kalau kita diomongin orang, didengkin orang, dosa kita diambilin. Nah, ya. Jadi tanpa kita harus bertobat, harus kita capek-capek mohon ampun, dosa kita otomatis diambilin. Makanya ada jalur jadi wali karena diomongin sama orang, kan gitu. Ya, makanya diemin aja, dosa kita lagi diambilin tuh. Makanya kata baginda Rasul tuh pernah nanya, wahai para sahabat, atadruka mal muflis? Apakah kalian tahu apa yang disebut dengan muflis? Bangkrut. Nah, ini banyak pengusaha. Kira-kira kalau bangkrut itu apa? Usahanya tutup misalnya gitu ya. Dagang kagak ada untungnya. Ya, dagang balik modal aja udah rugi ya. Kagak untung tuh. Dagang balik modal itu rugi sebenarnya. Rugi tenaga, rugi waktu, rugi pikiran. Apalagi dagang kagak balik modal. Nah, sahabat sama jawabnya kayak gitu. Orang bangkrut itu usaha kagak balik lagi, gulung tikar. Tapi kata baginda Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang di mana? Ketika nanti di hari kiamat dia datang di hadapan Allah, datang di pengadilan Allah, datang di yaumil hisab, datang di yaumil mizan, dia bawa amal ibadah banyak, amal sholatnya banyak, amal puasanya banyak, amal sedekahnya banyak, semua pahala dia bawa banyak. Ketika dia mau masuk surga, ada orang yang minta pertanggungjawaban. Ya Allah, saya nggak rela kalau dia masuk surga. Dulu selama di dunia dia seling zorimin saya, suka mukulin saya. Akhirnya amal sholatnya dikasih. Nih, lu bawa amal sholat buat ganti rugi. Belum sampai situ ada lagi orang yang ngadu. Ya Allah, nih dulu selama di dunia dia seling fitnah saya, amal puasanya dikasih. Nggak sampai situ ada lagi yang ngadu, dikasih amal sedekahnya. Banyak sampai amalnya habis. Masih ada yang ngadu juga sama Allah, minta pertanggungjawaban. Akhirnya apa? Karena amalnya sudah habis, dosa orang yang ngadu ditimpahin ke dia. Jadi pahalanya habis, dosanya ditambah. Jadi kagak kira-kira masuk surga. Kagak jadi. Makanya ketika ada orang kayak gitu kita doain, mudah-mudahan dia berubah, dapat hidayah. Justru kalau ada orang ngomongin kita kudu bersabar. Ya, ada orang jadi wali karena ngomongin orang, karena diomongin sama orang lain. Macem-macem kita jadi kekasihnya Allah, caranya banyak, Pak. Ada orang pengen jadi wali karena ngopi di depan rumah juga ada. Nah, cakep nih, enak nih. Ini amalannya harus ada ini. Ya, pagi-pagi ngopi. Ya. Ada satu kaidah, fa inna fi'lal mubah fa huwa tarkul haram. Sesungguhnya perbuatan yang mubah itu pada dasarnya kita ninggalin perkara yang haram. Ya, kan ngopi di depan rumah mubah, apa halal, apa wajib, apa haram? Mubah. Ngopi di depan rumah mubah. Pagi-pagi bawa kopi, duduk sambil minum kopi, pakai roti sumbu, enak banget kan? Ngopi itu bisa jadi amaliyah. Yang penting kita niatkan ketika melakukan itu, ninggalin perkara yang haram. Daripada ngopinya di warung remang-remang sambil di pangku-pangku. Nah, ya kan? Haram. Di mana itu Pak Ustadz? Waduh, saya nggak tahu kalau itu. Kalau itu saya nggak tahu. Kali bapak-bapak ada yang tahu. Kita survei nah. Ya kayak gitu kan. Itu kan perkara mubah. Nah, kaidahnya fa inna fi'lal mubah fa huwa tarkul haram.
Sesungguhnya perkara yang mudah, yang mubah, yang boleh-boleh aja, tidak ada nilai ibadahnya, tapi bisa pada dasarnya meninggalkan perkara yang haram ya. Ibu-ibu yang baru punya anak kecil sambil gendong ya, selawatan kan itu jadi pahala ya. Banyaklah perbuatan-perbuatan mubah yang biasa kita lakukan kalau seandainya kita niatkan meninggalkan perkara yang haram. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Bapak, mohon maaf. Ada lagi? Ada ibu-ibu satu, ada lagi bapak ada? Ada ibu-ibu dulu, wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khairan Ustaz, rencananya di pagi ini yang ingin saya tanyakan mungkin mengenai tadi di soal azab ya, adab. Jadi saya mau menanyakan soalnya. Dan sekarang itu mungkin bisa dibilang saya sendiri itu merasakan sebagai orang tua ada krisis adab gitu ya. Iya. Jadi tadi kan orang boleh berilmu, tapi kalau adabnya tidak bagus ya ilmu itu tidak akan bermanfaat. Mungkin ada tips dari Ustadz dari skala kecil dari rumah tangga mungkin terus lingkungan keluarga supaya harmonis gitu ya. Kalau saya ini kan biasanya pengen terjalin yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda. Ya, kalau masalah itu mengenai mungkin kita bisa menjelaskan tips-tips biar itu terjalin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bagaimana hukumnya apabila kita menutupi orang lain, padahal kita tahu bahwa orang tersebut berbuat kejahatan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Tadi ditanyakan zaman sekarang itu memang sudah krisis adab. Ya memang semakin zaman semakin berlalu itu semakin banyak perubahan. Ya mungkin ya hal kecil lah dulu ketika mau Lebaran biasanya orang-orang dulu itu ke orang tuanya ada istilah ngejot ya. Ngejot itu bawa rantang isinya semur biasa gitu ya. Itu datang. Nah zaman sekarang berubah tuh, agak mau repot dia beli sembako ya, dia beli kue kaleng kan gitu. Padahal itu kan tradisi sebenarnya, tradisi baik gitu kan, walaupun dua-duanya boleh gitu kan. Tapi zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Kalau ibu-ibu dulu tuh apik gitu, apik sekali ya, luar biasa. Sekarang TF doang gitu kan ya, mohon maaf ibu saya nggak bisa TF doang. Padahal kadang orang tua yang dipengenin kan ngeliat anaknya sehat apa enggak, kurus apa gemuk kan begitu ya. Nah, ini kita TF doang selesai gitu. Nah itu kan bagian dari adab gitu. Bagaimana? Nah jadi tips-tips atau solusinya. Yang pertama, langkah yang pertama, orang-orang dulu itu sering mencontohkan kepada anaknya. Tapi saya udah mencontohkan, tapi masih begini. Biasanya begitu ya. Kalau orang-orang dulu pasti mencontohkan. Itu bagian dari usaha. Atau melakukan hal kayak gini. Kita nih Bu, seneng ngaji begini. Insya Allah anak keturunan kita nanti juga seneng ngaji. Ya, kalau kita nggak seneng ngaji, anak keturunan kita jangan harap bisa senang ngaji. Kita senang datang kalau ada acara tahlilan misalnya, ada acara kematian kita datang tahlilan, mengunjungi takziah, kita senang tuh. Kalau kita tidak melakukan itu, jangan harap nanti anak-anak kita juga melakukan kayak gitu. Ya, kadang contoh itu nggak harus dilihatin, tapi apa yang kita lakukan
itu akan kembali lagi kepada kita. Ya. Kita senang mendoakan orang yang sudah meninggal. Yang harapan kita kalau kita meninggal juga didoain kan gitu ya. Karena kalau orang meninggal kan yang diharapkan hanyalah doa kan gitu. Nah, bagaimana kita mencontohkan? Kemudian apalagi? Ya pasti mendidik. Kalau memang anak-anak sekarang kan susah kalau diingetin sama orang tuanya ya. Kita ingetin sekali, dia jawabnya 2 kali. Begitu, ya. Kita ingetin begini, dia begitu. Susah bang. Ya memang sudah perkembangan zamannya. Sekarang zamannya zaman instan, sosial media, terpapar sama sosial medianya tuh luar biasa. Kita mau cegah, kita mau bendung nggak akan bisa. Ya. Orang zaman dulu pengen nonton TV, datang ke kelurahan, datang ke kantor RW, nonton TV rame-rame kayak gitu. Atau datang ke rumah orang yang punya TV, nonton. Dulu mah bertamu ke rumah orang buat nonton TV. Saya masih ngalamin tuh dulu kecil. Ya, karena yang punya TV masih beberapa orang. Kalau sekarang jangankan ini, TV-nya dibawa masuk ke kamar. Tontonnya ada di kamar, ya. Bahkan kita bisa melihat dunia dari tangan kita nih, handphone. Apa aja bisa dilihat. Ya. Yang bagus, yang jelek, ya. Bisa kita lihat. Makanya penanaman itu ya nasihat. Tapi semua udah saya lakukan, Ustaz. Nasihatin udah. Ngingetin udah, ngomelin juga udah kan gitu ya. Udah saya omelin tuh bocah, malah makin jadi kayak gitu. Ya. Kalau kita nggak bisa, kalau kita kesulitan buat ngedidiknya, titipin sama orang yang bisa ngedidik. Ada majelis taklim, ada pesantren misalnya. Ya, kalau anak kecil pesantren. Orang pesantren itu bukan berarti kudu jadi ustadz. Ya, nggak perlu. Oh, ini dia pesantren harus jadi ustadz. Nggak perlu pak. Orang pulang dari pesantren jadi pengusaha juga nggak apa-apa. Ya, yang penting yang ditanamkan adalah akhlak, iman dan ketakwaan. Udah juga pak ustadz. Orang anak saya baru lulus dari pesantren, keluar malah keblinger kan begitu. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua? Ya. Pak, Bu, pernah nggak kita tirakatin anak? Nih, mentirakati anak. Ada macam-macam cara nirakatin anak. Pertama dengan doa. Kita doain tuh anak. Doanya khususon. Sebut nama anak kita, Pak. Bu, satu-satu. Anaknya 10, sebutin satu-satu namanya. Doain. Pengen jadi apa dia, pengen apa, doain. Ya. Bahkan itu sebenarnya nggak cukup. Kalau cuman kita doainnya pas sholat. Al-Habib Abdurrahman Sayyidul Walid itu punya anak 5. 5-5-nya jadi ulama. Beliau ditanya, rahasianya apa, Bib? Ya Walid, rahasianya apa? Saya bukan cuman ngedoain saat ibadah, tapi saat melihat wajahnya, saya berdoa kepada Allah. Luar biasa, ya. Kadang kita kalau anak lagi ngelakuin kesalahan, bukannya doa yang keluar, ngomel ya. Bahkan dulu ada seorang anak, dia wah bader dah bahasa. Emaknya habis masak, dia keluar, itu masakannya diaurin pakai pasir. Kira-kira Bu kalau habis masak, masakannya diaurin pakai pasir, marah gak? Belum marah banget udah. Mau makan apa kan gitu ya. Tapi itu seorang ibu itu ngomelnya bagus. Ya Allah nak, kamu biarin nanti gede jadi imam Masjidil Haram. Ngomelnya begitu. Akhirnya terlaksana. Jadi imam Masjid Makkah, imam Masjidil Haram, Imam As-Sudais. Itu kecilnya Badr, Pak. Ternyata kecilnya Badr, ya. Nah, begitu. Jadi mentirakati anak. Nah, kalau kita usaha udah kita lakuin, mentirakatin anak, doain. Apalagi selain doain? Puasa. Nih, pernah nggak kita ngelakuin puasa niatin buat anak? Ya, kadang kita puasa bayar utang puasa doang ya. Karena Ramadan bolong. Ya, lagi Ramadan ininya kambuh penyakitnya. Akhirnya bayar utang di luar Ramadan. Tapi ada puasa sunnah kita niatin buat nyerakatin anak. Ada doa, ada puasa. Ada lagi apa? Jalur sedekah buat nyerakatin anak. Saya sedekah niat buat si fulan biar si fulan begini.
Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita tirakatin, insya Allah anak kita menjadi anak yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Terus tadi apa ya? Oh, melindungi orang yang jahat, Pak, Bu. Nah, ya, melindungi orang yang berbuat jahat misalnya. Pada dasarnya, qulil haq walau kana murran. Ya, berkata kebenaran, berkata yang sebenarnya itu katakan yang benar walaupun itu pahit, kan begitu ya. Kita diajarinya begitu. Tapi gimana kalau kita ngelindungin? Kita lihat dulu dasarnya apa. Kalau misalnya tetangga kita dia pengedar narkoba, ya jangan dilindungi, ngerusak itu. Ya, itu mengerusak. Tapi kalau misalnya ada orang lagi dikejar-kejar warga, ini mau digebukin walaupun dia maling, selamatin Pak daripada dia mati, kan begitu. Kasih ke pihak yang berwajib. Yang dimaksud melindungi orang yang jahat apa? Ketika itu sudah membahayakan nyawa orang lain. Tapi kalau kita melihat kejahatan, melihat ketidakbenaran, hendaklah kita rubah, ya. Fal yughayyir, ya, biyadi, dengan tangan, au bil maqal, dengan ucapan, ya, atau bil lisan, dengan ucapan, atau bil qalbi, dengan hati. Tapi wahwa adaful iman, kalau cuman menolaknya dengan hati, itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita melihat kejahatan, memang kejahatan itu merusak lingkungan, membahayakan orang lain, hendaknya kita hentikan. Caranya gimana? Lapor kepada yang berwenang, jangan ditanganin sendiri, ntar kita yang ngapa-ngapa, kan begitu ya. Tapi kalau kita ngelindungin orang jahat, khawatir dia akhirnya bisa hilang nyawanya, boleh kita serahin, jangan ini, boleh. Tapi kita serahin ke yang berwajib. Jangan ada orang maling digebukin kita malah ikut-ikutan, ya, karena bukan hak kita menghilangkan nyawa orang lain, ya, begitu Bapak. Mohon maaf. Cukup segera sudah pukul 30, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan hati-hati kita yang bersih agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa nabi min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر وارحمنا انت الدائمين. اللهم الفاتحه سر الفاتحه وقت الفاتحه وزوجة الفاتحه يا فاتح الحمد يا شيخ الغام يا من عبده يغفر لها دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Salam kopi Joni, jangan lupa like and share. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nama YouTube-nya apa, Pak? Nama YouTube. Di YouTube ya? Ada ya?